تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Seorang mukmin dianjurkan sekali agar dia manja, tanda kutip, dengan Tuhannya. Dan apa yang menghalangi Anda untuk manja kepada Allah? Anda tinggal memohon, merengek, memesan, order saja. Minta apa saja kepada Allah SWT. Selama bukan sesuatu yang haram dan mengubah sistem yang sudah Allah buat, maka Allah akan kabulkan. Allah pastikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan, hai Muhammad, kalau ditanyakan oleh hamba-hambaku tentang aku sangat dekat dan aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka meminta kepadaku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Allah pastikan akan diterima. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang diminta oleh seorang hamba kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bukan yang haram, ya, selama tidak melanggar sistem yang sudah Allah buat. Dan Allah bisa jadikan atau melalui 3 proses. Bisa Allah berikan langsung pada saat itu, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, ya, atau Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Maka tidak perlu seorang mukmin ragu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon serta berharap. Yang saya maksudkan dengan meminta yang haram, misal dia minta agar dia mendapatkan rezeki agar dia bisa berzina, atau dia bisa menzinai istri orang, atau berzina dengan suami orang, atau dia minta dibukakan pintu rezeki untuk dia berjudi, dan seterusnya. Kalau melanggar sistem yang sudah Allah buat, misal, tidak mungkin seseorang berdoa, dia minta misalnya, karena dia suka beraktivitas di siang hari, dia mengatakan, ya Allah, hilangkanlah malam hari supaya selalu siang. Ini kan melanggar sistem yang sudah Allah buat, karena Allah memang menjadikan siang dan malam adalah sistem yang harus ada. Mau nggak mau, harus kita laluin. Gitu kan? Begitu juga dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin kita, karena suka dengan laki-laki misalnya, lalu kita mengatakan hilangkan jenis kelamin perempuan, atau hilangkan jenis kelamin laki-laki karena dia suka dengan perempuan. Misal contoh, ini nggak mungkin terjadi. Jadi kalau melanggar sistem yang sudah Allah buat, tidak akan mungkin ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang paling luar biasa dalam harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar orang yang punya hajat lalu dia sampaikan sebagaimana saya bahasakan tadi, bahkan kepada orang-orang yang dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Dia berharap agar Allah maafkan kesalahannya. Allah menerima taubat setiap hambanya, saudaraku seiman, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun pelanggarannya, selama dia betul-betul taubat nasuha kepada Allah. Perhatikan, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat ayat ini, dan ayat ini ayat yang paling luar biasa, ya, yang saya anggap sebagai karunia Allah yang luar biasa bagi hambanya. Ya, karena orang berbuat kesalahan apapun, maka Allah akan maafkan selama dia kembali kepada Allah. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada semua hamba-hambanya Allah. Orang mukmin, mereka kembali dari dosa-dosanya, sama masuk dalam ayat ini, atau orang kafir yang mau bertobat lalu dia masuk Islam. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sudah terlalu banyak pelanggarannya. Saya ulangi, katakan, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ada footnote nomor 386, ditulis di keterangan di bawah, dengan melakukan banyak pelanggaran dan kemaksiatan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ada footnote nomor 387 di bawah. Jangan berputus asa mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah SWT mengampuni semua dosa. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana dengan orang yang sudah sepanjang hidupnya riba? Diampuni. Bagaimana orang yang sepanjang hidupnya berzina? Diampuni. Bagaimana dengan durhaka pada orang tua? Diampuni. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dosa itu dibagi dua.
Ada dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Anda bertaubat kepada Allah, Allah terima. Saat Anda memenuhi syaratnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku ini, ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, lagi menggunjing, lagi memfitnah, berhenti. Yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji kepada Allah ya, untuk tidak mengulanginya. Ya. Maka diterima taubatnya. Anda berharap Allah SWT taubat, Allah akan terima taubatnya. Tidak akan ada sesuatu yang menghambat Allah untuk menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Ini karunia luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Gitu kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua. Dan dosa yang kedua, kalau berhubungan dengan manusia, seperti Anda durhaka pada orang tua, Anda mencuri, Anda menggunjing, Allah maafkan kalau Anda tobat kepada Allah, tapi Allah masih membiarkan pemilik hak akan menuntut hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua buku-buku amal masih Allah SWT bisa maafkan, kecuali satu buku yang berhubungan hubungan antara seseorang dengan manusia yang lainnya. Ya, maka itu akan dituntut, pemilik hak punya hak untuk menuntutnya. Makanya sambil tobat kepada Allah sambil meminta maaf. Kalau kita menggunjing, kalau kita memfitnah, kita memperbaiki kembali nama orang tersebut, minta keridhaannya. Kalau kita pernah mengambil barang, kembalikan barangnya, kan gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Insya Allah ini akan menyempurnakan taubat kita. Dan teman-teman sekalian, untuk apa kita punya masalah dengan orang lain? Saya bingung dengan sebagian orang yang sibuk setiap hari teman-teman mencari musuh. Ada saja kesalahan orang yang sedang dibahas. Ada saja orang yang digunjing. Ada saja orang yang dicari-cari kesalahannya, yang difitnah, yang diambil haknya, yang dianggap remeh, yang dihina. Kenapa ini saudaraku? Untuk apa? Apa yang Anda dapatkan dengan itu? Tidak ada kecuali kepuasan hawa nafsu yang telah dihembuskan oleh syaitan. Tidak ada gunanya buat Anda. Anda menyiapkan musuh pada hari kiamat untuk apa? Manfaatnya apa? Kenapa Anda tidak menjadikan orang-orang ini sebagai sahabat Anda? Kalau dia benar, Anda dukung. Kalau dia salah, Anda jadikan dia sebagai ajang pahala. Nasihatin dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Kan itu baik. Kalau dia sangat melampaui batas, Anda bisa doakan supaya Allah membinasakan dia. Tapi Anda jangan ikut-ikutan. Jangan orang gunjing kita gunjing, orang fitnah kita fitnah, orang pukul kita pukul. Maka dia berdosa, kita berdosa kan? Kita harus cerdas. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sibukkan diri dengan amal soleh. Mulai detik ini, di waktu ini, di saat kita belajar ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada rahmat Allah. Rahmat Allah luas, karunia Allah luas. Sibuklah dengan itu. Nikmati yang halal, jauhi yang haram. Nikmati makanan, minuman, biologis, semua yang halal. Jauhi yang haram. Anda akan hidup tenang. Subhanallah, orang beriman itu selalu tenang. Orang bermaksiat itu selalu sempit dadanya. Selalu ketakutan sendiri. Apapun yang dia lakukan, dia ketakutan. Atau apapun yang pernah dia lakukan, kalau tersebutkan ya kurang lebih perbuatan yang sama atau nilai uang yang pernah diambil, dia ketakutan sendiri. Allah menggambarkan dalam surah Al-Munafiqun tentang orang-orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu pasti kembali kepada mereka. Padahal sebenarnya mungkin bukan mereka yang dimaksudkan. Ketakutan-ketakutan ada dalam jiwa orang-orang seperti ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 17. Ini dalil kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hal nujazi illal kafur. Dan kami tidak menjatuhkan azab selainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dia tidak mau kembali sampai dia mati, seperti kasus Fir'aun, Haman, ya, Qarun, Namrud, dan banyak orang-orang yang sudah tersebutkan dalam sejarah manusia yang kufur kepada Allah SWT dan mengufuri risalah Nabi yang sudah diutus kepada mereka. Kemudian surah Taha ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu akan ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan dalam kurung ajaran agama yang kami bawa dan berpaling, tidak memperdulikannya. Jadi tidak pernah mau kembali kepada Allah SWT, tidak pernah mau taubat, selalu dalam kemaksiatan. Wahai muslim, semua orang pasti berbuat kesalahan, tapi sebaik-baik kita adalah yang kembali kepada Allah. Cukuplah yang lalu-lalu, yang masa lalu. Sekarang kedepannya perbaikin. Rahmat Allah luas. Pasti demi Allah kalau Anda taubat nasuha, Allah akan berikan kepada Anda kebahagiaan, ketentraman luar biasa gitu. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin orang dulu suka berzina, wa na'udzubillah, kemudian sekarang dia taubat nasuha, Allah berikan dia pasangan yang sangat soleh atau soleha.
Mungkin dulu dia suka mencuri, tapi sekarang dia tobat dan Allah berikan dia usaha perusahaan, Allah berikan dia pendapatan, Allah balik keadaannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 156 yang menandakan betul-betul kita wajar bergantung pada rahmat Allah dan berharap itu. Dalam surah Al-A'raf 156 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bisa terkalahkan ya dengan rahmat Allah sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan.